Tontonin terus, panteng. Like, comment, share, subscribe. Action. Ngerokok. Ngerokok dari zaman kapan? Gua itu ngerokok dari zaman dimana gua pertama kali ngerasain rasa sakit akibat diputusin wanita. Jadi itu alasan kenapa ente ngerokok itu? Iya juga sih, kadang gua malu juga kalau lagi nongkrong nih, anak-anak pada ngerokok, masa gua ngemutin lollipop. Lollipopnya itu lagi apa? Cap cokor. Cokor bi. Wah, lollipop. Ingat itu zaman dari cepek 200, 502 nyampe gopek 1 sekarang. Tahu sekarang udah kemana kalau udah nggak ada. Ngerokok? Kalau Aing ngerokok dari SMP sih. Pokoknya kakak kelas tuh di angkot. Biasa nyuruh-nyuruhin. Cobain. Cobain nawarin ganja. Oh ini loh, enggak. Malah nyobain. Tapi nggak keterusan sih, cuma kelas 1 doang gitu. Kelas 3 lulus udah nggak merokok lagi lah. Lagian juga nggak punya duit minta orang tua kok sok-sokan beli rokok. Jadi intinya lu pernah nyobain ganja bi? Enggak lah, ngaco. Oh enggak, kali bi. Haram. Gua tanya nih temen-temen gua yang di sini tuh pada baik-baik, nggak ada yang kenal ganja, obat-obatan, ya main-main cewek mah ya Allah, pada playgroup, playboy semua di sini ya. Kecuali temen gua doang ini satu yang agak-agak lempeng hidupnya, nggak tahu kenapa. Jadi ngomong soal cewek nih, pertama pacaran dari umur berapa? Kelas berapa? Gua itu pacaran pertama ibarat pacaran deket ya. Yang udah pakai hati lah intinya. Oh udah pakai hati. Bener-bener pacaran sayang-sayangan lah. Kalau pacaran yang bener-bener sayang pakai hati itu udah dari zaman SMK. SMK. Iya SMK. Kelas berapa? Kelas 2 itu udah pacaran bener gua. Mungkin kalau buat dekat-dekat doang mah banyak. Ya salah. Pak boy itu. Banyak. Baca. Pak boy sejak dini. Ya sih. Kalau disebut fuckboy sih enggak juga. Ibaratnya gua kalau emang dekat sama satu cewek, ya gua deket aja. Tapi nggak nyampe jadian lagi sama yang lain di. Iya. Intinya gua deket, pacaran ya udah sama itu. Kalau emang ada yang ngedeketin, toh bikin nyaman ya namanya cowok kan. Kita ini nggak munafik juga kan, nyari-nyari kenyamanan ibaratnya. Namanya juga buat jodoh kan pasti kita harus milih-milih. Berarti lo termasuk tipe orang setia gitu. Kalau dibilang gitu, bukan golongan fuckboy gitu. Aduh, kalau masalah setia jangan nilai diri gue sendiri lah, dari mulut gue sendiri, biar orang lain yang nilai diri gue. Oke, dari kelas 2 udah pacaran. Masih apa? Kelas berapa? Kelas 2 pacaran. Bentar Pik, ngopi dulu guys, biar pikiran tenang. Awal mula pacaran kelas 2 kelas 2 SMK. Itu ada mantan gua namanya si Anu lah, jangan disebutin. Punya inisial. Iya, jangan. Intinya mah itulah, itu pacaran yang benar-benar pertama pakai hati. Udah ibaratnya udah niat banget lah. Ya, diri gua aja ibaratnya walaupun umuran anak sekolahan, tapi udah kepikiran pengen banget serius lah, udah mikirin ke depannya gimana gua ntar bakal kerja nyari duit cocok buat biaya nikahnya. Tapi ya emang dasarnya bukan jodohnya kan, mau gimana lagi ibaratnya.
Berapa tahun? Pacaran gua paling lama itu 2 tahun. Sama si dia itu. Si Anu itu. Si Anu. Si Anu. Si Anu. Anu. Jangan disebutin. Berarti Orangnya- dari kelas 2, kelas 3 setahun. Itu nyampe udah kerja masih lanjut itu. Oh, 2016 gua lulus sekolah, langsung nyari kerja. Niatnya pengen kayak orang-orang, pengen kuliah dulu sih. Tapi ya emang dari diri gua itu bawaannya emang gak mau dimanjain orang tua. Benar. Walaupun gua anak satu-satunya, tapi jiwa turunan dari bapak gua itu Laki. Ya. Laki kerja. jati diri seorang lelaki kan emang bekerja. Makanya gua mutusin habis lulus itu gua langsung nyari kerja. Apapun pekerjaannya, jati diri seorang laki-laki itu bekerja. Mau jadi tukang kopi, tukang es, atau tukang apalah. Yang penting Kerja. halal, bro. Terus, Udah terus? tuh, gua udah kerja, itu posisinya emang masih berhubungan nih. Masih baru jalan 1 tahun kalau nggak salah. Ya 1 tahun, 1 tahunan lebih lah. Itu masih berjalan tuh hubungan gua sama si dia itu. Kan 2 tahun tadi bilang, setahun Ya, kerja kereta. jalan. Udah 2 tahun berjalan, gua normal aja kerja. Gua kerja di Tangerang sekarang posisinya. Dia itu posisinya dulu pas masih kuliah, anak kuliahan, bro. Oh, berarti lulus sekolah dia mau kuliah, nggak kerja? Ya, lulus sekolah dia kuliah, gua yang kerja. Memang niatnya gua pengen nyari duit sendiri, pengen ngerasain gimana rasanya kalau mau beli barang apapun juga kita harus mikir dulu. Benar, Karena benar-benar itu dari duit diri kita sendiri, Bi. benar. Soalnya kepuasannya itu beda lah kalau emang kita beli barang tapi dibeliin sama orang tua. Cupu tuh, bocah-bocah cowok-cowok cupu, Oke, pamernya kemana-mana. banyak sekarang ya. Banyak sekarang. Ngandelin harta orang tua buat pamer ke ceweknya. Oke, berarti setahun lu kerja, dia kuliah. Dibayarin dong kuliahnya? Enggak, Bi. Enggak. Oh, tapi Ya dikit-dikit lah ada lah. Kalau emang buat jajan-jajan doang mah itu juga kalau emang gua lagi ada rezeki, gua juga bagi-bagi lah buat orang tua, buat kebutuhan gua sendiri kan. Ya kali gua mati-matian. Tapi sempet emang namanya rasa sayang ya berlebihan. Kita itu bawaannya walaupun pengennya irit nih, gua mau ngumpulin duit buat nikahan. sama dia. Sama dia niatnya mah udah diniatin nih, udah mau niat ngumpulin duit tapi bawaannya boros aja, sama aja boros ya itu kali seringan main gua. Berarti yang bikin boros tuh cewek apa emang diri lu sendiri gitu? Nafsu, Bi. Nafsu. Ya. Coba jelasin nafsu kayak gimana? Coba mati, Bodoh. nyalain. Cut itu. Kalau masalah penyebab dari suatu masalah itu, yang paling penting kita jangan ngelihat orang lain dulu. Dan kita introspeksi diri aja dulu. Sekarang kita berhubungan nih sama cewek, kita boros dalam hal keuangan, kerja udah keras-kerasan, nyari Bener. duit, Capek. sampai malam, nyampe lembur ibaratnya. Tetap aja duitnya habis-habis juga. Kalau emang lu posisinya lagi punya pacar, ya lu jangan nyalain pacar lu dulu. Lu lihat diri lu sendiri, introspeksi diri lu sendiri. Apa nih penyebabnya nih? Yaitu kembali lagi, emang nafsu, bawaannya pengen beli ini, beli itu, jajanin ini, jajanin itu, Beliin skincare. beliin skincare, ujung-ujungnya aing makanya mah di warteg sama orek sama mendoan. Yang penting tempe dah, udah sama nasi sama sambel. Tuh 2016 tuh baru lulus kerja. 2016 gue lulus kerja. Lulus langsung kerja, Iya. kerja. Pertama ngerantau, Tangerang,
ngelamar kerja, sehari itu ngelamar, interview langsung tes segala macem, langsung keterima, alhamdulillah. Pertama kalinya gue nyobain di kota orang tidur di masjid. Di masjid deket pabrik itu. Sedih ya. Ya itu makanya dari situ gue mikir, oh gini nyari duit itu susahnya nyari duit. Intinya oh jadi gini yang dirasain sama orang tua kita ini ibaratnya susahnya Biaya dari sekolah. duit cuma 1.000 doang buat biaya sekolah. Punya yang baik. Kalau mau oke lah. Oke, dikati ya ini Kan host aing mah ieu. Bos Enko. balik lagi nih ke AWP bi. Cumanya masuk ke mana ya? Awal permasalahan putus kan ya? Nah, langsung. Ini seberapa menit udah? Seberapa menit? Wah ini 9 nih. Gampang. Asep. Siap. Balik lagi ke masalah cewek ada ya. Lo kerja, dia kuliah. Terus lo ada jajan-jajanin buat dia ya dari gaji lo itu. Tapi kok bisa-bisanya gitu dia? Ya gua tau lah, ninggalin tahu selingkuh apa gimana. Ya lu lebih tahu lah. Gua udah ceritain semua malu kan ibaratnya. Ya udah ceritain lagi sini. Ya intinya mah pertama ya mikir positifnya lebih ke kita ini bukan jodohnya ya Mas. Kalau emang udah Tuhan pengennya kita nggak berjodoh, kita bisa apa? Bukan nyari sih, berharap ke yang lain tapi nggak berlebihan lah ibaratnya. Atau berharap sama makhluk juga nggak diajarin juga kan jaga sama kita. Berharap ya kurang lebih ke yang punya makhluk. Kalau lo pengen nggak sakit hati, lo mau sekencang apapun berusaha berjuang, kalau lo masih berharap sama makhluk ya ujung-ujungnya sakit hati juga kan. Dulu mati. 2 hours later. Terus awal permasalahan kalian putus tuh gimana sih? Awal permasalahan putus ya lo tahu sendiri lah, anak kuliahan bi Gaulannya. udah nggak LDR, dia di kampung, gua di Tangerang ibaratnya. Tasik kan kalau di Tasik. Aku jangan disebutin. Jatuh kakak. Ya disitulah kurang lebih kotanya di situ. Sama Tete, Tangerang Tasik. Kalau DR jarak jauh emang pertamanya gua itu hubungan pertama gua di mana nyobain yang namanya LDR. Tuh, baru pertama kali gua nyobain. Awalnya emang fine-fine aja lah. Kayak hubungan-hubungan orang biasanya walaupun ya namanya jarak kan kita ibaratnya nggak bisa langsung tatap muka, ketemu main bareng ibaratnya. Jarang kan. Dia call lagi. Video call. CS. Masih manfaatin hubungan masih virtual gue itu. Keseringan virtual lebihan kalau hubungan jarak jauh itu sebenarnya. Jadi gara-gara LDR. LDR terus emang ya godaannya banyak bi, emang ceweknya juga cakep. Maklum lah yang ngerebutin bukan 1-2 orang, 2 aja ibaratnya ngedapetin dia, toh dia juga pengen nerima gua juga, perjuangannya lumayan lah ibaratnya. Ditambah terakhir hubungan posisinya dia kan lagi kuliah, dunia perkuliahan kan tahu sendiri ibaratnya, ada yang kakak-kakaan tapi nganterin sampai kosan, Ada kataan. ada kakak tapi diajak makan ujung-ujungnya bilang sayang-sayangan. Ya, banyak lebih kalau kesahnya kalau LDR itu. Berarti itu ketahuan apa emang kalian sama-sama ya udah gitulah nggak bisa lanjut lagi. Ada satu momen jadi hubungan gue juga nggak berjalan mulus sebenarnya selama LDR itu. Ya ada putus nyambungnya lah, namanya berantem dalam hubungan kan, ada putus nyambung.
Terus emang ada satu momen kita lagi bener-bener bareng main, nggak tahu kenapa emang Tuhan itu nunjukin bahwa emang oh dia bukan buat gue nih. Ya dari situlah ketahuan ibaratnya di belakang gue dia main sama yang lain gitu. Main apa? Ya lu tahu sendiri lah, ibaratnya kurang lebih dia ngedoain gua. Emang naik apaan cowoknya? Naik mobil. Mobil, oh. Aduh, aing kan masih roda 2. Kan Udah sama roda 2, bensin masih pakai premium. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Itu juga yang masih zaman 5.000. Aduh. Udah sama roda 2, hujan-hujanan, kepanasan. Giliran gua udah beli helikopter, dianya malah beli mobil. Aduh. Emang cewek itu susah ditebak gitu. Tapi ya emang kita juga cowok harusnya peka-peka juga sih. Nggak selamanya dalam hubungan itu selalu yang disalahkan ceweknya, cowoknya. Intinya balik lagi tadi kata gua, lihat dulu diri lu sendiri sebelum lu nyalahin orang lain. Di situ sih tetap kalau emang lu ada masalah. Oh iya, lo inget dulu pernah cerita ada satu momen katanya yang benar-benar lo sakit hati lah pas dia ulang tahun udah kuliah, yang katanya hujan-hujanan, yang motor. Ingat nggak? Ingat Bi, Gimana? tuh posisinya Pas lagi sayang-sayangnya. kita lagi uji kom ya, kelas 3 ya. Oh, Kita lagi uji kom di sekolahan, emang benar-benar lagi sibuk-sibuknya tuh buat kerjain tugas lah segala macam, persiapan buat ujian kompetensi. Pas emang kebetulan dia itu posisinya bakal ulang tahun di bulan itu. Gue udah nyiapin, udah prepare nih segalanya, kue-nya lah, kadonya segala macem. Posisi gue kan di kampung nih, kampungnya adalah di sono. Iya. Dia lagi kuliah kan, itu beda kota ibaratnya. Malam minggu, dia ulang tahun hari minggunya. Gue malam minggu bela-belain datang tengah malam sama temen gue ada yang satu kelas juga. Gak gue sebutin lah, kasihan gak ada di sini. Pelongo orangnya. Pelongo orangnya. A few moments later. Anjing, kau konsentrasi. Lagi bawa nak lu konsentrasi. Sebret kino we memori. Anjing. Geser nih, preman geser. Nonai enggak? Nonai. Siapa itu lah, kamu lah. Bukan naik lagi. Tempat salahnya, Rik. Bisa menyawut itu salah. Salah dia lagi yuk. Ya intinya gue udah beli persiapan lebih buat ulang tahun dia, udah segala macam. Gue udah datang sama temen gue, bela-belain tengah malam, lu tahu sendiri lah, namanya surprise, rata-rata jam 12 lewat kan. Gue dari kampung gue ke kota di mana dia tempat kuliah aja udah hampir 2 jam di jalan. Malam lah, motor kita kan motor setelan santuy, udah 2 jam di jalan, hujan-hujanan pula di tengah jalan kejebak hujan. Kalau nggak diterusin, pikirannya gue nggak berjuang. Tapi kalau buat terusin ya gue masuk angin juga. Yang dikerokan kan sama gue juga. Nggak mau dia ngerokin gue. Buat kemana? Udah tengah malam, capek-capek, sampai sono. Yang lucunya, gue ngasih kado sepatu. Udah gue kasih, nggak muat. Allah Akbar, kata gue. Nanya nomor dulu. Ya namanya juga pengen bener-bener ngasih surprise. Gua aja inget-inget kaki dia itu udah kayak kaki adek gua. Adek gua astagfirullahaladzim. Tuh ada sih. Enggak ada anjing. Ada ya. Kayak ada sepupu gua.
Gua aja nginget jadinya. Gua aja nginget. Gua aja nginget kaki dia udah kayak ukurannya kaki adik sepupu gua. Makanya gua langsung beli aja tuh, udah mah itu duitnya pakai duit yang gua kumpulin buat praktek. Kan banyak yang harus dikeluarin biaya. Kalau anak SMK lagi ujikom, ya namanya bukan jodoh sih. Udah mah berjuang kayak gitu, salah satunya tetap aja dijauhi, ditinggalin, diduain. Aduh, sakit nih. Benar-benar momen paling ngenes itu dalam 2 tahun itulah. Momen paling ngenes yang pernah gue alami, dan itu yang kedua emang ya pas pertama kali banget gue bisa ngeliat secara langsung Tuhan nunjukin ke gue, oh dia bukan buat gue. Udah itu aja Bi. Tapi emang secara gak langsung gue berterima kasih lah buat para mantan yang pernah hadir di hidup gue, yang pernah ninggalin ataupun yang maaf pernah gue tinggalin. Tapi gue terima kasih, gue belajar banyak dari kalian semua. Ya intinya jangan terlalu berharap lebih lah, apalagi sama manusia gitu kan. Bener, sakit. Namanya pacaran gitu kan, paling zaman sekolah belum tentu jodohnya itu. Bener yang tadi lo bilang dari awal tuh, nafsu emang dari awal tuh Nafsu. salah itu. Ya itu yang udah jalanin hubungan bareng-bareng lama kan, 2 tahun itulah, ujung-ujungnya malah nggak jadi, ujung-ujungnya malah selingkuhin, ujung-ujungnya malah tinggalin. Apaan pacaran, nggak penting. Ya kalau memang udah nemu jodohnya, ini langsung nikahin aja, ya nggak? Bener. Sekarang ini di umur kita yang sudah menuju tua, udah bukan saatnya kita ini pacaran. Siap. Toh emang dari kecil kan guru ngaji kita juga nggak ngajarin, nggak ada tuh yang namanya pacaran lah. Sekarang mah udah wayahnya lo suka serius halalin bro, jangan nyampe lo rusak lagi anak orang lain. Kita belajar dari pengalaman dari kita sendiri bro.